berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki gangguan dan ketidakmampuan dan anak-anak yang tergolong mempunyai bakat tersendiri dibandingkan dengan anak normal. Terminologi anak berkebutuhan khusus ada 3, yaitu impairment, disability, dan handicap. Impairment yaitu suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ. Disability yaitu suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ. Handicap yaitu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan karena adanya kelainan atau gangguan pada organ tubuh. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki gangguan seperti gangguan indera, gangguan fisik, retardasi mental, gangguan bicara dan bahasa, gangguan belajar, dan gangguan emosional dan perilaku. Gangguan indera terdiri dari gangguan penglihatan atau bisa disebut dengan tunanetra dan gangguan pendengaran atau bisa disebut dengan tunarungu. Gangguan penglihatan contohnya low vision, hanya bisa membaca dengan huruf besar dengan menggunakan kaca pembesar. The blind, tidak bisa melihat sama sekali dan tidak mempunyai sisa penglihatan atau disebut dengan buta. Gangguan pendengaran contohnya tuli, anak yang lemah dalam pendengarannya biasanya mempunyai kelemahan dalam berbicara. Pendekatan yang digunakan dalam belajarnya yaitu menggunakan metode oral dan manual. Pendekatan oral biasanya menggunakan metode gerak bibir, speech reading, dan sebagainya. Sementara pendekatan manual menggunakan bahasa isyarat dan mengeja jari. Gangguan fisik. Gangguan fisik antara lain adalah gangguan ortopedik seperti gangguan cedera pada otak dan gangguan kejang-kejang. Penyebab gangguan ortopedik yaitu problem prenatal atau masih dalam kandungan dan parietal atau menjelang atau sesudah lahiran. Penyebab gangguan cedera otak yaitu kekurangan oksigen saat lahiran. Penyebab gangguan kejang-kejang yaitu genetik, cedera pada kepala, adanya penyakit akibat infeksi, gangguan perkembangan otak. Retardasi mental. Retardasi mental yaitu kondisi siswa sebelum usia 15 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan atau biasanya nilai IQ-nya di bawah 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Kategori dari retardasi mental terdiri dari ringan, moderat, berat, dan parah. Strategi guru dalam mengajar anak retardasi mental adalah dengan cara membantu anak untuk berlatih menentukan personal dan determinasi diri jika memungkinkan. Selalu ingat level mental anak, sesuaikan instruksi pengajaran dengan kebutuhan anak dan lain-lain. Gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, gangguan kefasihan, gangguan bahasa. Gangguan artikulasi yaitu problem dalam pengucapan suara secara benar. Gangguan suara. Gangguan suara tampak dalam ucapan yang tidak jelas, keras, terlalu kencang, dan terlalu tinggi atau rendah. Gangguan kefasihan. Gangguan ini biasanya disebut dengan gagap, kondisi di mana ketika ucapan terbata-bata. Gangguan bahasa, kerusakan signifikasi dalam bahasa reseptif atau bahasa ekspresif anak. Gangguan belajar ada diskalkulia atau berhitung,
disleksia atau kesulitan membaca, disgrafia atau kesulitan menulis, dispasia, kesulitan berbahasa, dispraksia, kesulitan atau tidak terampil. Yang terakhir ada gangguan perilaku dan emosional. Gangguan perilaku dan emosional terdiri atas problem serius dan terus-menerus yang berkaitan dengan hubungan, agresi, depresi, ketakutan yang berkaitan dengan persoalan pribadi atau sekolah, dan juga berhubungan dengan karakteristik sosio-emosional yang tidak tepat. Beberapa anak yang digolongkan memiliki gangguan emosional serius dan melakukan tindakan yang mengganggu, agresif, membangkang, dan membahayakan biasanya akan dikeluarkan dari sekolah.